Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata harus kedua kali, tidak bisa ketiga kali, kawan. Saya lihat di sini tidak ada tulisan waktunya. Biasanya ada waktu di depan sini. Jadi saya bicara bebas saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Masjid bersama jajarannya, Bapak Imam bersama Badan Syara, Ketua Panitia Ramadan bersama jajarannya, singkatnya Bapak Ibu jemaah sholat Isya, Tarwih dan insyaallah dengan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, kita selaku insan muttaqin, tiada kata yang paling indah dan ungkapan yang paling syahdu selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat, taufik serta hidayahnya, maka pada kesempatan malam hari ini, malam yang ke-7, hari yang puasa, hari yang ke-6 kalau tidak salah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita mulai dari hari pertama sampai pada malam hari ini, begitupun amal-amal lainnya, baik sholat fardu, sholat sunnah maupun sholat tarawih pada setiap malamnya, insyaallah diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan ridhonya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, tabi'in, karib keluarganya. Insyaallah kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah, dan insyaallah di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada umat. Karena semua nabi telah memakai doanya kecuali Rasulullah menyisakan satu doa untuk kita di yaumul qiyamah nanti. Maka ketika sakaratul maut, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah sehingga dicabutkan nyawanya dalam keadaan senang." Karena sakaratul maut itu laksana binatang atau kambing ataupun manusia yang dikuliti secara hidup-hidup. Tapi apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Maka di setiap majlis kita selalu berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan satu doa tersebut kita diantaranya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sini tidak ada waktu yang ditempel di sini, maka saya diizinkan untuk berbicara bebas. Tapi saya juga harus tahu diri. Karena 15 menit, alhamdulillah. Ya, paling sedikit tadi sudah 5 menit. Pembukaan sudah 5 menit, berarti tinggal 10 menit. Ya, mudah-mudahan tercapai. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena saya tidak mendapatkan jadwal. Tadi saya baru ditelepon Pak Fitriadi. Nah, jadi apa yang saya bicarakan malam hari ini mungkin tidak sesuai dengan kehendaknya panitia Ramadan. Biasanya tahun kemarin dikasih jadwal sudah ada dia punya kisi-kisinya.
Tapi karena saya belum dapat, mohon izin kalau apa yang saya bicarakan tidak sesuai dengan kehendak daripada penitia Ramadan, sesuai dengan jadwal itu. Nanti insya Allah pasti saya dapatkan. Pasti itu. Abah Ubah sudah lirik belakang, nanti marah dengan ketua penitia lagi. Tapi insya Allah tidak apa-apa. Tidak akan mengurangi segala sesuatu hanya karena jadwal itu. Yang penting kita bisa saling menasihati antara satu dengan yang lain. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Itu yang terpenting. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di depan sini bukanlah orang yang paling tahu segalanya, tidak. Tapi perintah Allah hanya kita saling menasihati di antara satu dengan lain, saling mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Mungkin apa yang akan saya katakan tidak sesuai dengan kehendak hati Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mohon maaf. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengingatkan kepada kita semua, terutama pribadi kita sendiri, saya sendiri, zaman sekarang sudah menjadi zaman teknologi, jangan globalisasi. 5.0 orang bilang. Sekarang 5.0, berarti semua akan berlaku zaman teknologi. Maka kita umat Islam tidak boleh terbelakang dan tidak boleh tertinggal dari zaman teknologi tersebut. Maka saya hanya mengangkat sebuah ayat Al-Quran. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ayat tersebut mengingatkan kepada kita, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Jangan kamu sekali meninggalkan generasi di belakangmu dalam keadaan miskin atau lemah. Khafu alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat zaman sekarang ini zaman yang cukup memprihatinkan bagi kita. Banyak para ulama, banyak orang yang mengatakan mungkin akhir zaman, karena kita adalah umat akhir zaman, dan mungkin adalah tanda-tanda akhir zaman. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali bagi kita umat Islam atau orang tua, kita semua yang jelas berstatus orang tua, ada yang masih berstatus anak dan seterusnya. Jangan sekali-kali meninggalkan generasi kita di belakang kita dalam keadaan miskin. Maka para ulama mengatakan ada 3 kategori ketinggalan kita. Yang pertama adalah miskin harta. Jangan sekali-kali kita meninggalkan generasi kita dalam keadaan miskin materi. Bapak Ibu sekalian, karena materi atau harta itu juga sangat dibutuhkan oleh kita. Kanal fakru ayakunal kufr. Kefakiran itu akan membuat orang menjadi kufur, akan membuat orang menjadi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita harus kaya, tidak juga. Bagaimana kita meninggalkan generasi supaya tidak miskin? Maka kita mulai dari sekarang harus menanamkan anak-anak kita untuk bekerja maksimal, belajar maksimal, sehingga besok lusa nanti dia akan tidak tertinggal seperti kita sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan kita meninggalkan generasi kita yang lemah di belakang kita. Yang kedua adalah miskin ilmu. Jangan sekali-kali kita meninggalkan generasi kita dalam keadaan miskin ilmu. Maka kewajiban kita sebagai orang tua harus memperhatikan anak-anak kita untuk untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Karena ilmu itu akan mengantarkan kita bahagia fid dunya wal akhirah. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi.
Barang siapa ingin hidup bahagia di atas dunia harus punya ilmu, dan barang siapa ingin hidup bahagia di akhirat harus punya ilmu, dan barang siapa ingin hidup bahagia kedua-duanya fid dunya wal akhirah harus punya ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan sekali-kali kita meninggalkan generasi kita dalam keadaan miskin ilmu. Pelajari ilmu itu bukan hanya di lembaga pendidikan formal, tapi lembaga-lembaga lain atau lembaga non formal itu banyak. Kita datang di majelis taklim, kita datang di majelis ilmu, itu juga mencari ilmu. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Begitulah keistimewaan kita dalam hal menuntut ilmu. Maka jangan lupa anak-anak kita, hari ini kita melihat banyak yang bermain di depan di masjid banyak. Jangan sampai 10 tahun yang akan datang tidak ada. Karena dengan ilmu dia akan tahu bagaimana cara beribadah, bagaimana tahu dengan cara-cara yang lain, sehingga dia bisa datang ke rumah Allah ini, memakmurkan masjid yang kita sudah bangun begitu megah. Sudah berapa menit ini? Ya, kurang 2 menit Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita meninggalkan generasi kita di belakang kita dalam keadaan miskin iman. Ini yang paling terpenting. Ya. Iman itu yang menjadi penting Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu penting, iman penting. Dengan ilmu dia akan menjalani kehidupan ini dengan baik kalau ada imannya. Tapi kalau tidak ada iman, maka dengan ilmu tersebut dia akan melakukan sesuatu di luar kehendak keilmuannya. Kita lihat banyak di negeri kita ini orang pintar tidak begitu banyak sekali. Orang pintar, profesor, doktor, kiai haji, bahkan gelar bertubi-tubi, tapi perilakunya banyak yang menyimpang dari hal tersebut. Korupsi berjalan terus, maksiat juga jalan. Kenapa? Karena ilmu tersebut tidak ditopang dengan iman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kamu. Orang yang beriman akan diangkat derajatnya harus punya ilmu. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala harus punya iman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan imanlah kita bisa datang di masjid ini. Kalau tidak punya iman tidak akan mungkin datang di masjid ini. Hanya dengan imanlah kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Kalau hari-hari sebelumnya disuruh saya puasa, kemungkinan tidak mau puasa. Tapi Allah wajibkan di bulan Ramadan untuk umat Islam berpuasa, maka kita semua berpuasa meskipun yang lain makan dan minum. Kenapa demikian? Karena kita punya iman. Karena ada imannya, maka kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut berupa puasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah pesan ayat Al-Qur'an kepada kita. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini jangan sampai kita meninggalkan generasi kita di belakang kita dalam keadaan miskin dengan 3 hal tersebut, sehingga masjid-masjid Allah ini, rumah-rumah Allah ini dihuni oleh orang-orang yang berilmu, dihuni oleh generasi-generasi terbaik kita. Jangan sampai 10 tahun yang akan datang masjid ini menjadi kosong sebagaimana ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat nanti Islam hanya tinggal nama, masjid hanya tinggal bangunan, dan Al-Quran hanya tinggal tulisan. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tepat 15 menit. Mohon maaf kalau lebih sedikit 1-2 detik, itu karena kesalahan saya sendiri atas diganggu oleh setan untuk mengatakan lewat tersebut.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari pribadi saya selaku insan yang lemah yang digoda oleh syaitan untuk mengatakan sesuatu yang salah, maka jangan diikuti. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.